Namaku telah diabadikan dalam Al-Quran, An-Nisa, yang artinya wanita. Aku lahir dari keluarga yang terbilang awam dalam agama, tapi keluargaku sangat menghormati sebuah perbedaan satu sama lain. Aku sangat bersyukur karena anggota keluargaku yang masih lengkap, ayah, ibu, dan seorang kakak yang sudah menikah. Aku juga sangat bersyukur akan ekonomi keluarga yang berjalan lancar seperti aliran air pada porosnya. Hingga Allah memberikan ujian kehidupan pada kami. Pandemi COVID-19 membuat aliran ekonomi tidak mengalir pada porosnya lagi. Dia memaksa kami untuk tinggal di gubuk kecil tua yang hampir tidak layak pakai. Tidak hanya itu, hubungan keluarga semakin retak. Dia memaksa untuk ayah dan ibu harus berpisah. Setelah sidang perceraian selesai, hak asuh anak jatuh di tangan ibu. Perceraian kedua orang tuakulah yang menjadi faktor utama perubahanku ini. Usiaku yang saat ini masih terbilang cukup ini, memaksaku secara halus untuk dewasa sebelum waktunya. Ibu kini menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga, karena penghasilan di Jambi terbilang cukup kecil. Ibu memutuskan untuk bekerja banting tulang di luar negeri dan meninggalkan aku seorang diri. Aku yang saat itu masih duduk di bangku SMP kelas 1, aku hampir ingin bunuh diri karena tidak bisa menerima sebuah kenyataan bahwa aku harus hidup sendiri. Tapi aku ingat pesan ibu sebelum pergi meninggalkan aku untuk bekerja. Hidup dengan baik, mati pun harus dengan baik. Singkat cerita, tahun demi tahun berlalu. Kini, aku sudah duduk di bangku SMA kelas 3 semester akhir dan akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Aku teringat akan pesan pengisi kajian semester lalu dan diselenggarakan oleh sekolahku yang bertema jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jika menghafalkan Al-Quran adalah bentuk cinta, maka murojaah adalah bentuk kesetiaannya. Sejak detik itulah aku ingin lebih dekat dengan Al-Quran dan memantapkan hati ini untuk menghatapkan hafalan Quranku dan mengamalkannya kepada orang lain. Karena kelak aku ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ibuku selalu percaya bahwa aku adalah anak yang bisa diandalkan. Apapun keputusanku, ibu selalu percaya bahwa keputusanku itu sudah aku pikirkan matang-matang. Maka saat aku meminta untuk menunda kuliah dan ibu mengiyakan keputusanku dengan senang hati. Karena orang tua selalu ingin anaknya lebih baik dari dirinya. Singkat cerita, aku mendapat info tentang lembaga tahfidzul Quran Al-Umaro di Kuningan. Aku sudah mempersiapkan barang bawaanku. Tidak banyak, hanya yang aku butuhkan. Aku memang belum pernah pergi sejauh ini, tapi aku yakin bahwa Allah akan memudahkan setiap urusan hambanya, apalagi dalam kebaikan. Walaupun menurut logisnya, aku memang pergi sendirian, tapi aku yakin aku tidak pernah sendirian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Bulan demi bulan berlalu, aku mulai akrab dengan ayat-ayat Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai penenang setiap saat ada masalah. Rasa kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata saat bersama Al-Quran. Hidupanku mulai membaik. Ekonomi keluarga pun kembali mengalir pada porosnya. Walaupun orang tuaku tidak bisa membangun rumah tangganya yang hampir runtuh. Tapi dari semua kejadian yang menimpa keluargaku, aku banyak memetik pelajaran. Aku belajar menjadi wanita yang lebih tangguh daripada umumnya. Hampir 1 tahun penuh di tempat ini, hingga tiba pada saat tahun terakhirku. Aku dan teman seangkatanku
mulai disibukkan dengan mengejar target hafalan, dengan waktu yang semakin sempit dan mempersiapkan untuk wisuda. Aku sempat menelpon ibuku, memberitahu bahwa aku akan wisuda, dan berharap agar ibu bisa meluangkan waktu untuk anak bungsunya ini. Tapi ternyata usahaku nihil, ibuku tidak bisa datang. Hari yang ditunggu-tunggu kini telah tiba. Perasaanku bercampur aduk antara senang dan sedih. Tapi aku berusaha untuk melupakannya. Ibuku bekerja untuk membiayakan aku. Lagi pula, perjalanan Malaysia ke Kuningan itu terbilang cukup jauh. Singkat cerita, nama kami pun mulai dipanggil satu persatu untuk pemasangan mahkota dan selempang sesuai dengan capaian hafalannya masing-masing. Dan saat namaku dipanggil, Anissa Nurfadia, air mata ini jatuh dengan sendirinya ke pipi. Dan saat pemasangan mahkota dan selempang telah selesai, tiba-tiba aku mendengar ada seorang memanggil namaku. Anissa! Air mata ini semakin deras berjatuhan ke pipi. Aku langsung bergegas turun dari panggung dan berlari memeluk ibu. Ibu bangga padamu, Nis.